Sungai Bengawan Solo tidak hanya menjadi sumber air bagi kebutuhan sehari-hari penduduk, tetapi juga mendukung pertanian yang menjadi mata pencaharian utama. Kehidupan di desa ini sangat bergantung pada ritme alam, dengan anak-anak bermain di sungai dan para petani bekerja di ladang. Desa Salah mencerminkan keseimbangan antara manusia dan alam, menjadikannya sebuah tempat yang harmonis dan penuh kedamaian. Pada awal abad ke-18, Kartasura menjadi pusat kerajaan yang penting bagi Kerajaan Mataram Islam, yang pada masa itu menjadi salah satu kekuatan besar di Pulau Jawa. Kota ini berkembang pesat, menjadi pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan. Di sini, kerajaan mengendalikan perdagangan, mempengaruhi wilayah sekitarnya, dan membentuk budaya Jawa yang kaya melalui sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja. Namun, meskipun makmur, Kartasura tidak terlepas dari masalah internal yang mengganggu kestabilan kerajaan. Ketegangan antara kalangan bangsawan, terutama dalam perebutan kekuasaan, serta konflik dengan kelompok-kelompok lain di dalam kerajaan, mulai memunculkan gejolak yang memperlemah kontrol raja. Dalam kondisi ini, Kartasura mengalami berbagai tantangan yang memperburuk situasi politik di kerajaan, terutama ketegangan antara kerajaan dan kekuatan kolonial Belanda yang semakin mendominasi wilayah Jawa. Persaingan internal di kalangan keluarga kerajaan dan pengaruh eksternal dari Belanda semakin memperburuk keadaan, memicu ketidakstabilan yang pada akhirnya mempengaruhi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan yang ada menambah ketegangan, yang pada puncaknya akan membawa peristiwa-peristiwa besar yang mengubah jalannya sejarah kerajaan, termasuk pemberontakan dan pergeseran pusat pemerintahan menuju lokasi baru yang lebih strategis. Pada tahun 1742, ketegangan yang telah lama terpendam antara komunitas Tionghoa dan Kerajaan Mataram akhirnya meledak menjadi pemberontakan besar yang dikenal dengan nama Geger Pecinan. Ketidakpuasan kaum Tionghoa terhadap kebijakan diskriminatif kerajaan, termasuk pajak yang tinggi dan pembatasan ekonomi, menjadi penyebab utama meletusnya pemberontakan ini. Kerajaan Mataram pada saat itu berusaha mengontrol komunitas Tionghoa yang berkembang pesat dalam perdagangan dan perekonomian, tetapi di sisi lain mereka juga sering diperlakukan dengan ketidakadilan, yang memicu perasaan terpinggirkan dan marah. Ketegangan sosial ini semakin meningkat saat pemerintah lokal di Kartasura memberlakukan kebijakan yang lebih keras terhadap orang-orang Tionghoa, yang akhirnya menyebabkan mereka merasa tidak punya pilihan selain memberontak. Pemberontakan ini tidak hanya terjadi di Kartasura, tetapi juga meluas ke wilayah-wilayah lain di Jawa, menciptakan kekacauan yang luar biasa. Komunitas Tionghoa yang berjumlah cukup besar di kota-kota perdagangan utama seperti Surabaya dan Semarang ikut terlibat dalam pemberontakan, berusaha menggulingkan pemerintahan Mataram yang dianggap tidak adil. Konflik ini menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur kota dan menewaskan banyak orang, baik dari pihak pemberontak maupun pasukan kerajaan. Akibat dari Geger Pecinan, Keraton Kartasura mengalami kerusakan yang parah, yang akhirnya memaksa raja dan keluarga kerajaan untuk melarikan diri ke Ponorogo, menghindari kehancuran lebih lanjut. Pemberontakan ini menjadi titik balik dalam sejarah Mataram, yang mengarah pada perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan akhirnya mempengaruhi keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi baru. Pemberontakan yang dipicu oleh Geger Pecinan pada tahun 1742 berakibat fatal bagi Keraton Kartasura. Keraton yang sebelumnya menjadi simbol kejayaan dan pusat kekuasaan Kerajaan Mataram Islam kini runtuh akibat serangan dari berbagai pihak yang tidak puas dengan pemerintahannya. Masyarakat yang marah atas kebijakan yang diberlakukan oleh raja, ditambah dengan kehadiran pasukan Tionghoa yang melakukan pemberontakan besar, menyebabkan struktur pemerintahan kerajaan menjadi kacau. Keraton yang megah, yang menjadi pusat budaya dan politik kerajaan, hancur dalam kekacauan tersebut. Ini menandai berakhirnya masa kejayaan Kartasura sebagai pusat pemerintahan, yang kini tak lagi aman dan tak mampu memberikan perlindungan bagi penghuninya. Sunan Pakubuwono II, yang saat itu menjadi penguasa, terpaksa melarikan diri demi menyelamatkan nyawa dirinya dan keluarganya. Dengan membawa sejumlah pengikut setia, beliau meninggalkan Kartasura dan mengungsi ke Ponorogo, sebuah daerah yang lebih aman. Keputusan ini diambil setelah situasi di Kartasura semakin tak terkendali, dan keraton yang dahulu menjadi pusat segala keputusan politik dan budaya kini hanya menyisakan puing-puing kehancuran. Kepergian raja dan keluarganya menandai berakhirnya era Kartasura sebagai pusat pemerintahan, yang akhirnya memaksa Kerajaan Mataram untuk mencari tempat baru yang lebih aman untuk melanjutkan eksistensinya. Keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan Kerajaan Mataram yang terancam oleh pemberontakan dan ketidakstabilan politik. Setelah situasi di Kartasura mulai mereda,
Sunan Pakubuwono II menyadari bahwa kota tersebut tidak lagi memiliki stabilitas yang diperlukan untuk menjadi pusat pemerintahan. Keamanan yang terus terganggu oleh pemberontakan dan ketidakpuasan rakyat membuatnya sulit untuk mempertahankan Kartasura sebagai simbol kekuasaan kerajaan. Dalam kondisi yang tidak kondusif ini, beliau merasa bahwa pemindahan pusat pemerintahan menjadi suatu keharusan untuk menjaga kelangsungan kerajaan dan melindungi rakyat dari ancaman lebih lanjut. Keputusan untuk mencari lokasi baru bukanlah hal yang mudah, mengingat keraton yang telah dibangun dengan segala kemegahannya, namun keselamatan dan kestabilan kerajaan lebih penting. Pemilihan lokasi baru menjadi pertimbangan yang sangat serius. Selain faktor keamanan, Sunan Pakubuwono II juga mempertimbangkan kemudahan akses dan potensi ekonomi dari daerah yang dipilih. Salah satu alasan mengapa Desa Sala, yang terletak di tepi Sungai Bengawan Solo, dipilih adalah karena lokasinya yang strategis dan relatif aman dari ancaman luar. Sungai besar yang melintasi daerah tersebut juga memiliki peran penting dalam transportasi dan perdagangan, yang akan membantu menghidupkan ekonomi kerajaan yang sempat terpuruk. Selain itu, lokasi yang jauh dari kerusuhan dan konflik memberikan jaminan bahwa pemerintahan baru dapat berjalan dengan lebih tenang dan stabil. Keputusan ini membawa dampak besar bagi Kerajaan Mataram, mengarah pada pembangunan pusat pemerintahan yang baru dan lahirnya Surakarta sebagai kota yang akan memainkan peran penting dalam sejarah Jawa. Desa Sala dipilih sebagai lokasi baru untuk pusat pemerintahan karena letaknya yang sangat strategis di tepi Sungai Bengawan Solo, sebuah jalur utama transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah di Jawa. Sungai ini tidak hanya menawarkan kemudahan akses bagi perdagangan, tetapi juga menjadi sumber kehidupan yang vital bagi masyarakat setempat, memberikan pasokan air yang melimpah untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Keberadaan sungai yang lebar dan dalam menjadikan Desa Sala sebagai titik yang ideal untuk memperlancar arus barang dan manusia, serta memudahkan pengawasan terhadap wilayah yang lebih luas. Akses yang mudah ke pelabuhan-pelabuhan besar di sepanjang sungai juga membuka peluang untuk meningkatkan perdagangan dan ekonomi kerajaan, yang pada waktu itu sangat penting untuk kelangsungan hidup kerajaan. Selain faktor geografis, Desa Sala juga menawarkan rasa aman yang lebih besar dibandingkan dengan Kartasura yang sudah dilanda kerusuhan. Jauh dari kerusuhan dan konflik yang terjadi sebelumnya, desa ini berada di kawasan yang lebih terpencil, namun tetap terhubung dengan jalur perdagangan utama. Dengan pemandangan yang indah dan alam yang subur, lokasi ini juga memberikan suasana yang lebih tenang untuk pemerintahan, yang sangat dibutuhkan setelah kerusuhan yang melanda kerajaan. Pemilihan desa ini menunjukkan kebijaksanaan Sunan Pakubuwono II dalam memilih tempat yang tidak hanya memiliki keuntungan strategis secara ekonomi, tetapi juga mampu memberikan stabilitas dan ketenangan dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan. Desa Sala, yang sebelumnya hanya sebuah desa kecil, kini menjadi titik awal bagi lahirnya kota baru yang akan dikenal sebagai Surakarta. Pada tahun 1745, dengan tekad untuk memulai babak baru dalam sejarah Kerajaan Mataram, pembangunan Keraton Surakarta dimulai di Desa Sala. Proses pembangunan ini melibatkan arsitek dan pekerja terampil yang dipilih dari berbagai wilayah untuk menciptakan sebuah kompleks istana yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan dan kebudayaan kerajaan. Keraton ini dirancang dengan detail yang sangat teliti, menggabungkan elemen-elemen arsitektur tradisional Jawa yang kental dengan nilai-nilai spiritual dan filosofis yang ada dalam kebudayaan masyarakat Mataram. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah tempat yang menggambarkan kejayaan kerajaan, serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi raja dan keluarganya dari potensi ancaman luar. Pembangunan keraton ini bukan hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga memikirkan keberlanjutan fungsinya sebagai pusat budaya dan tradisi. Struktur keraton didesain dengan ruang-ruang yang mencerminkan hierarki sosial, di mana raja dan keluarga kerajaan tinggal di bagian yang paling terjaga, sementara pejabat dan pengikut berada di area yang lebih terbuka. Selain itu, keraton ini dilengkapi dengan bangunan-bangunan tambahan seperti alun-alun, masjid, dan tempat-tempat untuk upacara adat yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Jawa pada waktu itu. Pembangunan yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit ini akhirnya menghasilkan sebuah keraton yang megah dan kokoh, yang menjadi pusat pemerintahan yang baru, menggantikan posisi Kartasura yang hancur akibat kerusuhan. Keberhasilan pembangunan Keraton Surakarta menandai dimulainya era baru dalam sejarah Kerajaan Mataram dan sekaligus lahirnya kota yang kini dikenal dengan nama Surakarta. Pada tanggal 17 Februari 1745, setelah melalui proses panjang dan penuh tantangan, Keraton Surakarta Hadiningrat secara resmi diresmikan. Dengan berdirinya keraton ini, Desa Sala yang sebelumnya hanya sebuah desa kecil,
kini bertransformasi menjadi sebuah kota besar yang menjadi pusat pemerintahan baru bagi Kerajaan Mataram. Pembangunan keraton yang megah dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penting, seperti alun-alun, masjid, dan rumah-rumah para pejabat kerajaan, menjadi simbol kekuatan dan keberlanjutan kerajaan. Seiring dengan peresmian keraton, desa ini mulai berkembang pesat, menarik banyak orang dari berbagai wilayah untuk menetap, berdagang, dan bekerja di sekitar pusat pemerintahan. Kota yang dulunya sepi dan sederhana kini menjadi pusat aktivitas politik, ekonomi, dan budaya yang memancarkan pengaruh luas di Jawa. Hari peresmian Surakarta menandai dimulainya era baru bagi Kerajaan Mataram. Dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Kartasura yang telah hancur, Sunan Pakubuwono II berhasil memberikan sebuah titik baru bagi kerajaan yang sebelumnya terpuruk akibat pemberontakan. Surakarta, yang kini menjadi ibu kota baru kerajaan, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal raja dan keluarga kerajaan, tetapi juga sebagai tempat berkembangnya seni, budaya, dan tradisi yang kaya. Kota ini menjadi saksi bagi banyak peristiwa penting dalam sejarah Jawa, dengan keraton sebagai pusat dari kehidupan politik dan budaya yang sangat berpengaruh di masa itu. Dengan status barunya sebagai kota besar, Surakarta menjadi simbol kebangkitan dan kelanjutan kerajaan yang menghadapi tantangan besar namun berhasil bertahan dan berkembang pesat. Pada awalnya, desa Salah dikenal dengan nama tersebut di kalangan penduduk setempat dan keraton, yang berarti sebuah tempat yang aman dan makmur. Namun, seiring dengan masuknya pengaruh Eropa, terutama Belanda, nama desa ini mulai mengalami perubahan. Orang Belanda yang kesulitan mengucapkan Salah lebih memilih untuk menyebutnya Solo, sebuah pengucapan yang lebih sederhana dan lebih mudah diucapkan dalam bahasa mereka. Sebagai kekuatan kolonial yang memiliki pengaruh besar pada wilayah Jawa, Belanda memainkan peran penting dalam penyebutan nama tersebut, dan lambat laun, sebutan Solo mulai diterima oleh masyarakat luas. Nama baru ini pun menjadi lebih dikenal, terutama di kalangan orang Eropa dan pedagang asing yang sering berkunjung ke kota tersebut. Seiring berjalannya waktu, penggunaan nama Solo semakin meluas dan menjadi populer di kalangan masyarakat Indonesia, meskipun nama resmi kota tetap Surakarta. Transformasi nama ini mencerminkan perubahan dalam hubungan antara Surakarta dengan dunia luar, di mana interaksi dengan kekuatan kolonial mulai mempengaruhi aspek-aspek budaya dan administratif. Masyarakat Jawa pun mulai mengadopsi nama Solo dalam percakapan sehari-hari, yang membuatnya lebih akrab dan mudah diingat. Meskipun demikian, identitas kota sebagai Surakarta tetap terjaga, dan kedua nama tersebut, Solo dan Surakarta, kini digunakan secara bergantian untuk merujuk pada kota yang sama. Nama Solo pun akhirnya menjadi simbol modernitas kota ini, sementara Surakarta tetap menggambarkan akar sejarah dan budaya yang kaya. Keraton Surakarta, yang dibangun sebagai pusat pemerintahan baru, segera berkembang menjadi simbol kekuasaan politik yang penting bagi Kerajaan Mataram. Sebagai tempat tinggal raja dan keluarga kerajaan, keraton tidak hanya berfungsi sebagai pusat administratif, tetapi juga sebagai representasi dari otoritas dan tradisi Jawa yang kuat. Setiap aspek desain dan fungsi keraton mencerminkan nilai-nilai budaya yang dihormati oleh masyarakat Mataram, mulai dari arsitektur yang megah hingga upacara adat yang diadakan di dalamnya. Keraton Surakarta menjadi tempat di mana keputusan-keputusan penting kerajaan diambil, sekaligus tempat berkumpulnya para pejabat tinggi dan bangsawan yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Simbolisme kekuasaan ini diperkuat dengan kehadiran elemen-elemen budaya yang mendalam, seperti gamelan, tari, dan wayang yang menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di keraton. Seiring dengan perkembangan keraton, kota Surakarta mulai tumbuh pesat sebagai pusat kebudayaan Jawa. Berbagai tradisi yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram, seperti perayaan-perayaan besar, upacara keagamaan, dan seni pertunjukan, semakin diperkenalkan dan diperkuat di Surakarta. Kota ini menjadi magnet bagi para seniman, budayawan, dan intelektual yang berkunjung atau menetap untuk merayakan dan mengembangkan tradisi Jawa yang kaya. Surakarta tidak hanya menjadi tempat bagi pelestarian seni, tetapi juga pusat pemikiran dan kreativitas di Jawa, di mana budaya dan politik berjalan beriringan. Sebagai kota yang memadukan kekuasaan dan kebudayaan, Surakarta menjadi cermin dari kemegahan dan kejayaan Kerajaan Mataram, sekaligus tempat lahirnya tradisi yang diwariskan turun-temurun hingga kini. Meski Keraton Surakarta berhasil dibangun kembali sebagai pusat kekuasaan setelah peristiwa Geger Pecinan, Kerajaan Mataram terus menghadapi masalah besar, terutama terkait dengan konflik internal di kalangan keluarga kerajaan.
persaingan antar pewaris tahta seringkali menciptakan ketegangan yang mengguncang kestabilan pemerintahan. Ketegangan ini diperburuk oleh pengaruh eksternal yang semakin kuat, khususnya dari Belanda, yang mulai mendapatkan kekuasaan yang lebih besar di Jawa. Belanda, yang sebelumnya telah memanfaatkan kesempatan untuk menguasai wilayah Mataram melalui berbagai perjanjian, terus menambah pengaruhnya dengan cara mengintervensi urusan politik dalam negeri, yang menambah perpecahan di dalam keluarga kerajaan. Akibatnya, kerajaan yang semula besar dan kuat kini dilanda disintegrasi politik yang mengancam kelangsungan pemerintahannya. Ketidakstabilan ini memengaruhi bukan hanya struktur pemerintahan, tetapi juga ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Surakarta. Sebagai pusat kekuasaan, Surakarta berada di bawah tekanan untuk mempertahankan kontrol terhadap wilayah yang semakin terancam oleh dominasi Belanda. Meskipun kerajaan tetap memegang kendali di keraton, pengaruh Belanda di luar keraton semakin dominan, yang mengarah pada pengurangan kekuasaan raja dan pembatasan kebijakan kerajaan. Sementara itu, ketegangan dalam keluarga kerajaan juga memperburuk keadaan, dengan pihak-pihak yang saling berebut kekuasaan, berusaha memperoleh dukungan dari berbagai faksi yang ada. Semua faktor ini membentuk latar belakang yang terus mengancam stabilitas Surakarta, yang meskipun menjadi simbol kebangkitan, namun terus terperosok dalam konflik yang sulit diselesaikan tanpa perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Pada 13 Februari 1755, sebuah peristiwa penting dalam sejarah kerajaan Mataram terjadi dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini, yang didorong oleh tekanan internal dan eksternal, secara formal membagi kerajaan Mataram yang dulunya besar menjadi dua entitas terpisah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian ini bukan hanya merupakan hasil dari perundingan antara raja dan keluarga kerajaan, tetapi juga merupakan langkah yang diambil oleh Belanda untuk lebih memanfaatkan situasi ketegangan internal di Mataram dan mengurangi ancaman terhadap kekuasaan kolonial mereka. Sebagai bagian dari perjanjian ini, Surakarta tetap mempertahankan statusnya sebagai ibu kota, tetapi secara politik harus berbagi kekuasaan dengan Yogyakarta yang juga menjadi pusat pemerintahan baru bagi sebagian besar wilayah Mataram. Pembagian ini mengakhiri persatuan kerajaan yang sebelumnya ada, menciptakan dua kerajaan yang bersaing, meskipun keduanya tetap di bawah pengaruh Belanda. Pembagian wilayah ini membawa dampak signifikan bagi politik dan kehidupan sosial di Jawa. Meskipun Surakarta dan Yogyakarta masing-masing mempertahankan otonomi dalam beberapa aspek, keduanya tetap terikat oleh perjanjian yang mengharuskan mereka untuk berbagi wilayah dan sumber daya. Ketegangan antara dua kerajaan ini, yang dimulai dari pembagian kekuasaan, terus berlanjut dan mempengaruhi dinamika sosial serta politik di seluruh Jawa. Sementara Surakarta tetap menjadi simbol kekuasaan yang lebih tua, Yogyakarta dengan cepat berkembang menjadi pusat kebudayaan yang kuat, menciptakan persaingan antara kedua kerajaan tersebut. Belanda, yang diuntungkan dengan perpecahan ini, semakin memperkuat cengkeramannya atas kedua wilayah tersebut, memanfaatkan persaingan antara Surakarta dan Yogyakarta untuk menjaga kekuasaan mereka di Jawa. Dengan demikian, Perjanjian Giyanti menjadi salah satu titik balik yang menentukan bagi sejarah kerajaan Mataram dan memberikan fondasi bagi perkembangan dua kerajaan yang berpengaruh di masa depan. Seiring dengan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh raja-raja Jawa dengan Belanda, pengaruh kolonial semakin memperbesar kendali mereka terhadap kerajaan Mataram, terutama setelah pembagian wilayah yang terjadi melalui Perjanjian Giyanti. Belanda mulai memainkan peran yang lebih dominan dalam kehidupan politik di Surakarta dengan mengendalikan banyak aspek pemerintahan, meskipun raja masih memegang tampuk kekuasaan simbolis. Dalam praktiknya, Belanda melalui VOC atau Perusahaan Hindia Timur mengatur kebijakan ekonomi, militer, dan administrasi, mengarahkan Surakarta menjadi pusat administrasi penting yang menghubungkan kekuasaan kolonial dengan kerajaan lokal. Keberadaan pasukan Belanda yang ditempatkan di wilayah kerajaan, serta penetapan pejabat-pejabat yang loyal kepada Belanda, semakin mengikis kedaulatan Surakarta, menjadikannya lebih sebagai sebuah wilayah yang dikelola untuk kepentingan kolonial. Pusat kekuasaan Surakarta yang dulunya murni merupakan simbol kemegahan kerajaan Mataram kini turut diwarnai dengan kehadiran Belanda, yang memanfaatkan Surakarta sebagai pangkalan untuk mengatur jalannya pemerintahan kolonial di Jawa. Kontrol Belanda atas ekonomi juga semakin terasa, dengan fokus pada komoditas yang menguntungkan bagi mereka, seperti rempah-rempah, gula, dan produk pertanian lainnya. Meskipun Surakarta masih mempertahankan beberapa elemen kebudayaan dan tradisi Jawa, pengaruh Belanda dalam kebijakan ekonomi dan politik menambah ketegangan di dalam kerajaan. Belanda semakin memperkuat pengaruhnya dengan mengendalikan jalur perdagangan dan memanfaatkan konflik-konflik internal di kalangan bangsawan kerajaan,
yang semakin membuat Surakarta menjadi bagian dari sistem kekuasaan kolonial. Pengaruh Belanda yang begitu besar mengubah wajah Surakarta yang dulunya otonom menjadi sebuah entitas yang lebih tunduk pada kepentingan kolonial, meskipun tetap mempertahankan beberapa aspek tradisi dan kebudayaan lokal. Keberadaan Surakarta di tepi Sungai Bengawan Solo, yang merupakan salah satu jalur transportasi utama di Jawa, memberi keuntungan besar bagi perkembangan ekonomi kota ini. Lokasi yang strategis memudahkan aliran barang dan jasa dari berbagai wilayah ke Surakarta, menjadikannya sebagai pusat perdagangan yang ramai. Aktivitas perdagangan ini tidak hanya melibatkan produk lokal, tetapi juga menghubungkan Surakarta dengan pelabuhan-pelabuhan besar di Jawa dan luar negeri, seperti Semarang dan Surabaya, yang memperluas jaringan ekonomi kota. Beras, gula, dan kain batik menjadi komoditas utama yang diperdagangkan, di mana para pedagang dari berbagai daerah datang untuk membeli dan menjual barang. Surakarta juga mulai dikenal sebagai pusat pengolahan hasil bumi, di mana industri kerajinan batik berkembang pesat, menghasilkan karya seni yang dihargai tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Selain perdagangan, kemajuan ekonomi Surakarta juga ditopang oleh sektor pertanian yang subur di sekitarnya, terutama yang dihasilkan dari lahan-lahan yang dibasahi oleh aliran Sungai Bengawan Solo. Pertanian beras menjadi tumpuan utama penduduk yang mendukung kelangsungan hidup kota ini. Gula, yang diproduksi di beberapa pabrik gula yang didirikan di sekitar Surakarta, juga menjadi salah satu komoditas utama yang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi kota. Batik, yang merupakan warisan budaya Jawa, menjadi produk unggulan yang tidak hanya diperdagangkan di pasar lokal, tetapi juga diekspor ke berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. Hal ini memperkenalkan Surakarta sebagai kota yang tidak hanya kaya akan tradisi, tetapi juga menjadi pusat ekonomi yang menggerakkan roda perekonomian Jawa. Dengan kemajuan ini, Surakarta tumbuh menjadi kota yang pesat berkembang dan menjadi bagian penting dari ekonomi kolonial serta perkembangan industri di Indonesia pada masa itu. Solo, atau Surakarta, telah lama dikenal sebagai pusat seni dan budaya Jawa yang kaya dan beragam. Di bawah naungan Keraton Surakarta, berbagai bentuk seni tradisional berkembang pesat, termasuk gamelan, wayang kulit, dan tari-tarian klasik. Keraton tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pelestarian dan pengembangan seni budaya Jawa. Para seniman, pengrajin, dan budayawan yang datang ke kota ini dari berbagai penjuru Jawa, berkontribusi dalam mengembangkan seni yang menjadi ciri khas Surakarta. Gamelan, dengan irama yang memukau dan alat musik yang khas, menjadi bagian integral dari upacara adat kerajaan dan pertunjukan seni lainnya. Wayang kulit, yang memiliki kedalaman filosofis dan kultural, juga sering dipentaskan di keraton, sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan sejarah kepada masyarakat. Selain itu, tari-tarian tradisional